Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang semuanya biar menggelegar ke angkasa sampai menancap ke jiwa raga hingga menghapus segala dosa-dosa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang insya Allah akan diberi kelancaran rezeki. Amin. Yang saya hormati para panitia dan yang saya sayangi serta saya banggakan para peserta cabang lomba dai-daiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan kita kenikmatan tidak terukur. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan Nabi agung sejagat yang harus kita ingat hingga akhir hayat, yang merupakan penyelamat kita dari dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berdirinya saya di sini hanya ingin berbicara sedikit tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, yaitu peristiwa Isra Mi'raj yang merupakan sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebagian besar kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hadirin rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang pasti, peristiwa yang nyata, bukan hoax, peristiwa yang ada, bukan mengada-ngada. Kenapa? Karena telah dicantumkan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad dengan namanya yaitu Isra Mi'raj. Hadirin, lalu apa perjalanannya? Perjalanan Isra Mi'rajnya yaitu bagaimana Rasulullah bersama malaikat Jibril menaiki Buraq. Untuk apa? Untuk sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke alam lahud, di mana di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Isa alaihi salam dan Nabiullah Yahya alaihissalam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi yang sangat tampan yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Di langit kelima beliau bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Di langit keenam beliau bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh beliau bertemu dengan Khalilullah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Sidratul Muntaha dan alam lahud, baru sampailah ke sang pencipta alam semesta. Maka disitulah terjadinya peristiwa di mana diwajibkan Muhammad dan beserta umatnya yaitu 50 waktu sholat dalam satu hari. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk 50 waktu kewajiban sholat dalam 5 waktu. Oleh karena itu teman-teman, Nabi Muhammad turun ke bumi. Kemudian di tengah perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan kewajiban sebanyak itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad kembali lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh dengan bolak-balik terus-menerus, akhirnya Nabi Muhammad
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 waktu dalam sehari. Oleh karena itu teman-teman, dalam kejadian ini yang merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dari 50 waktu kewajiban sholat hingga menjadi 5 waktu saja. Dan disinilah teman-teman, di awal mulanya terjadinya kewajiban sholat 5 waktu tersebut. Dalam kewajiban tersebut terjadi di peristiwa Isra Mi'raj minal ardi ila sama, di mana minal masjidil haram minal masjidil aqsa minal ardi ila sama, yang mana bahwasanya Muhammad telah diutus untuk diperjalankan dalam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan bumi ke langit hanya dalam waktu 1 malam saja. Hadirin rahimakumullah, dalam hal yang besar tersebut pasti ada hikmahnya. Karena kullu syai'in minal hikmah, karena sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Lalu apa hikmah di balik Isra Mi'raj tersebut? Jawabannya adalah menjadikan khususnya umat Nabi Muhammad SAW untuk mematokkan daripada kebenaran, untuk melihatkan daripada kebenaran, dan untuk mengukur daripada kebenaran. Bukan dengan keilmuan, bukan dengan pikiran, ataupun bukan dengan kehebatan, melainkan mengukur kebenaran dengan keyakinan yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja Isra Mi'raj ini. Apabila Isra Mi'raj ini dilihat dari segi ilmiah, dilihat dari segi kecerdasan, maka tidak mungkin seorang hamba bisa minal ardi ila sama, minal masjidil haram minal masjidil aqsa dalam 1 malam saja. Mengapa bisa seperti itu? Dan umat Nabi Muhammad harus mempercayainya, tidak lain tidak bukan karena adanya al-yakinu akbaru mina ilallah. Al-yakinu akbaru ilallah, karena keyakinan besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima kewajiban 5 waktu sholat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad harus meyakini bahwasannya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad tersebut hal yang pasti, merupakan hal yang nyata, bukan hoax. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kalau semuanya bingung bisa hubungi kontak saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.